Preview. Halo bro dan sis, ketemu lagi di postingan video kita dan kali ini cerita yang akan kita paparkan adalah sebuah series yang berjudul Maradona Blessed Dream. Sebuah film seri yang mengungkap perjalanan seorang legenda sepak bola Argentina dan dunia, Diego Armando Maradona, seorang superstar Argentina sebelum zaman Lionel Messi sekarang. Siapa yang lebih baik di antara keduanya? Tiap orang pasti punya jagoannya masing-masing. Maradona bukan bintang pertama Argentina yang berhasil membawa negaranya menjuarai Piala Dunia, tapi dialah sosok yang sampai saat ini masih dianggap sebagai dewanya sepak bola bagi negara tersebut. Meskipun kehidupannya pasca masa jaya kurang bisa dibilang mulus, banyak kontroversi dan gonjang-ganjing, serta tekanan berat yang muncul dalam kehidupannya. Series ini terdiri dari 10 episode dan dalam video ini kita merekap 3 episode awal ya guys. Cerita dari awal dia bocil dan ditemukan oleh pelatih junior klub Argentinos Junior sampai dia ikut berlaga di Piala Dunia Spanyol 1982. Filmnya sendiri terlalu dikembangkan banyak drama, kita peringkas saja di yang penting-pentingnya aja. Oke, kita mulai ya guys. Jadi kisah dari film ini bermula di sebuah lapangan bola, tempat latihan tim junior klub Argentinos Junior berlatih. Seorang anak yang bernama Gregorio Carrizo, yang akrab dipanggil Goyo, diajak masuk tim oleh sang pelatih. Goyo kemudian bilang bahwa dia punya teman juga yang pengen ia ajak. Katanya dia itu malah lebih jago dari dirinya. Dia nggak bisa datang hari itu karena nggak punya ongkos buat naik bis. Sang pelatih kemudian memberinya uang agar esok hari Goyo bisa mengajak temannya itu. Udah bisa ketebak bahwa temannya yang lebih jago ini pasti adalah Diego Maradona. Kedua anak itu memang tinggal satu wilayah di Villa Fiorito, daerah kumuh kota Buenos Aires. Maradona kecil hidup memang serba kekurangan. Dia dapetin uang jajan mengandalkan jasa angkut barang buat mama di pasar. Dari kecil dia itu memang sudah agak nakal. Dia bahkan bisa punya bola hasil nyuri punya anak-anak RT sebelah. Dengan bola itu ia kerap berlatih sendiri. Iseng-iseng saja layaknya bocil yang senang bikin hal yang aneh-aneh. Setelah minta izin sama orang tuanya, esoknya Maradona pun datang ke tempat latihan dan langsung bikin sang pelatih Francis Cornejo jadi terkesima. Sang pelatih tambah kaget lagi ketika ia tahu bahwa anak itu masih berumur 11 tahun. Permainan Maradona saat itu udah sekelas anak 14 atau 15 tahunan gitu. Maradona langsung didaftarkan masuk tim junior Argentinos Junior atau biasa disebut Cebolitos karena pemainnya pada cebol-cebol. Sejak saat itu, Maradona membawa timnya jadi klub yang tak terkalahkan. Mereka mencatatkan 100 kali pertandingan lebih dengan kemenangan. Mereka kerap kali juara dalam berbagai kejuaraan tingkat junior. Maradona sangat produktif menciptakan gol dan hal itu mulai menarik perhatian pihak pers bahwa seorang bintang baru telah muncul, si kidal bernomor punggung 10. Meskipun saat itu media masih salah dalam hal menulis namanya. Maradona ditulis jadi Caradona. Maradona mulai jadi incaran media. Bocil itu pun mulai sering diwawancara. Prestasi tersebut tentu saja membuat keluarganya jadi sangat bangga. Ayahnya sudah siap jika suatu saat Maradona harus pergi, bermain di tim manapun dia mendapatkan kontrak. Namun dengan satu syarat, jangan sampai pernah Maradona bergabung dengan River Plate. Bagi mereka orang-orang di Villa Fiorito, River Plate adalah klub buat orang-orang kaya. Maka kalau Maradona sampai gabung dengan klub tersebut, itu berarti adalah sebuah pengkhianatan. Kini anak-anak Cebolitos jadi sering hangout ke rumah Diego. Salah satunya adalah Jorge Sitterspiller, seorang bocah penderita polio yang sering nangkring di tempat latihan Cebolitos. Karena kemampuannya itu, pada tahun 1976 di usianya yang masih 15 tahun, fans Argentinos Junior mendesak agar Diego mulai dipromosikan untuk masuk tim senior Argentinos Junior. Namun Francis Cornejo belum mau melepas Maradona untuk main di tim senior karena ia sangat menjaga sisi psikologi anak asuhnya. Tapi karena saat itu Maradona udah kadung beken, dia bahkan dianggap lebih bagus dari ke-11 pemain senior Argentinos Junior yang pada bapuk, presiden klub mendesaknya agar Francis membiarkan dia bermain di tim senior. Jenderal militer backing klub itu pun menginginkan hal yang sama. Francis Cornejo tidak bisa berbuat banyak. Suatu saat sehabis pertandingan, Diego pulang naik bis bersama ayahnya. Di perjalanan, bus itu dicegat oleh tentara militer Argentina. Saat itu, kondisi Argentina memang sedang bergejolak selepas meninggalnya Presiden Argentina, Juan Perón di tahun 1974. Pihak militer hendak melakukan kudeta terhadap Isabel Perón, istri kedua Juan Perón yang melanjutkan kepemimpinan.
Maka dari itu, saat tersebut, semua pendukung Peron jadi incaran. Ketika ditanya oleh seorang tentara, Maradona bilang bahwa ia pemain sepak bola. Pak tentara yang belum mengenalnya menyuruh ia membuktikan kalau memang ia beneran pemain bola. Maradona pun pamer skill di hadapannya, juggling-juggling. Pak tentara itu akhirnya membiarkan bus tersebut lewat tanpa harus diperiksa lagi. Pada akhirnya, karena desakan presiden klub yang langsung minta izin ayah Diego melangkahi Francis Cornejo, Diego Maradona mulai dipromosikan masuk tim senior dan pada tanggal 10 Oktober 1970, dia akan menjalani debut pertamanya pada usia 15 tahun 11 bulan. Diego memulai permainan sebagai pemain cadangan dan masuk menggantikan Ricardo Giacometti. Pada pertandingan itu, Maradona memang tidak mencetak gol, tapi permainannya menunjukkan bahwa ia memang siap untuk bermain di level senior. Di ruang ganti, Maradona yang polos ini terlihat kesulitan menghadapi pertanyaan wartawan. Jorge Sitterspiller datang membantunya dan ngaku-ngaku bahwa ia adalah manajer Maradona dan itu diiyakan oleh Diego. Dari tadinya bercanda, akhirnya mereka jadi serius. Sitterspiller ini kebetulan memang lebih pintar bicara. Pada akhirnya, dialah yang kemudian menjadi manajernya Maradona. Sitterspiller juga pintar membual. Dia bilang bahwa saat itu Maradona sudah kedatangan banyak tawaran kontrak dari luar negeri. Omongan itu didengar oleh presiden klub dan pada akhirnya mereka pun menawari kontrak profesional bagi Maradona di usianya yang belum genap 17 tahun. Meskipun saat itu besaran kontraknya nggak besar karena Argentinos Junior klub yang kismin, tapi dia bisa mendapatkan jatah rumah dari kontrak itu. Dia pun memboyong keluarganya dari Via Fiorito ke rumah baru di dalam kota yang lebih layak. Disinilah dia berkenalan dengan Claudia Villavane, seorang cewek tetangga yang kelak akan menjadi istri Maradona. Maradona juga menyuruh ayahnya untuk berhenti kerja. Mulai saat itu, semua dia yang tanggung. Di 2 musim pertamanya bersama Argentinos Junior, Maradona mencetak 21 gol dan 21 assist. Dia langsung jadi bintang di klub tersebut. Tapi karakter Maradona yang dibentuk dari background lingkungan kumuh tetap saja masih terbawa-bawa. Di saat dirinya sudah jadi pemain pro, dia tetap saja masih main pertandingan tarkam di lapangan Via Fiorito, bertanding melawan rival berat kampung tetangga. Tentu saja hal itu bikin marah Sitterspiller. Gimana kalau sampai Diego cedera gara-gara pertandingan gak penting? Bagi Maradona, meskipun ia udah gak jadi warga kampung lamanya, dia tetap merasa sebagai orang sana. Meskipun karena kondisi sekarang, Maradona tentu saja tidak bisa sepenuhnya menjadi anak kampung lagi. Itulah yang kemudian menjadi hal yang salah dimengerti oleh teman lamanya di kampung. Goyo, sobat karibnya sejak kecil, saat itu malah menganggap Maradona sebagai orang yang sombong karena menolak ajakannya untuk diajak bakar-bakar ayam sama teman yang lain. Sebetulnya Maradona saat itu bukan menolak, tapi karena dia nggak bisa. Jadwalnya bentrok dengan persiapan latihan. Tetap saja Goyo nggak terima meskipun sudah jelas-jelas Maradona lah yang membiayai perawatan kaki Goyo yang saat itu sedang cedera karena kecelakaan. Karena kecelakaan itulah karir Giorgio Carrizzo atau si Goyo ini jadi mandek, tidak bisa meroket seperti temannya si Maradona. Padahal dulu itu, skill mereka dianggap nggak jauh beda, 11-12 lah. Kebayang kalau Argentina jadi punya 2 Maradona. By the way, Sitterspiller saat itu sengaja datang untuk mengabarkan bahwa Maradona dipanggil ke timnas di bawah arahan pelatih Cesar Menotti, pelatih yang akan membawa Argentina juara dunia untuk pertama kalinya. Maradona pun bergabung dengan pemusatan latihan, berlatih bersama bintang-bintang Argentina saat itu, Mario Kempes, Daniel Passarella, dan Osvaldo Ardiles. Cesar Menotti sangat menyadari bakat besar anak ini. Dia tidak pernah lepas untuk mengajaknya bicara agar bisa mengamati perkembangan psikologis anak muda ini. Beberapa hari kemudian, tanggal 27 Februari 1977, Maradona menjalani debutnya di timnas Argentina dalam pertandingan friendly melawan Hungaria dalam usianya yang masih 16 tahun. Memulai dari bangku cadangan, dia kemudian masuk menggantikan Leopoldo Luque, striker nomor 9 timnas Argentina saat itu. Berhubung saat itu adalah pertandingan friendly, jadi nggak ada sesuatu yang spesial yang terjadi. Mereka semua bermain woles. Sehabis pertandingan, Diego diwawancara oleh wartawan. Dalam wawancara itu, dia menyebutkan bahwa ia mendedikasikan debutnya itu untuk sang pacar, Claudia. Kini mereka itu semakin dekat dan sering menghabiskan waktu goyang-goyangin mobil Fiat baru Maradona. Pemusatan latihan di timnas terus berlangsung waktu demi waktu untuk menyambut Piala Dunia 1978 yang akan diselenggarakan di Argentina. Beberapa bulan menjelang Piala Dunia, Menotti memanggil Norberto Alonso, pemain River Plate
yang bermain pada posisi yang sama dengan Maradona. Hal itu membuat Maradona jadi gelisah karena kini Menotti pun terlihat lebih sering bicara dengan Alonso. Keputusan akhir Menotti memang seperti firasatnya selama itu. Sang manajer mencoret nama Maradona dari daftar pemain yang akan dibawanya untuk bertanding di Piala Dunia. Norberto Alonso yang menggantikan tempatnya. Faktor usia yang masih sangat muda menjadi pertimbangan Menotti untuk membawa Maradona ke ajang yang tekanan mentalnya sangat tinggi. Diego sangat sedih mendengar keputusan itu. Ia menangis di pojokan lapangan, sedih karena ia akan merasa sangat membuat ayahnya kecewa. Ayahnya ingin menyaksikan langsung Diego bermain untuk timnas di acara besar yang akan diselenggarakan di negara mereka sendiri. Namun meskipun kecewa, pada akhirnya kedua ayah anak ini tetap datang sebagai supporter bagi timnas Argentina, menyaksikan negara mereka merebut Piala Dunia untuk yang pertama kalinya dengan mengalahkan unggulan utama, tim Belanda yang datang tanpa bintang besar mereka, Johan Cruyff. Maradona baru beraksi tahun berikutnya di tahun 1979 di Piala Dunia kelas junior yang diselenggarakan di Jepang. Di sana, Maradona memimpin tim Argentina dan membawa pulang gelar juara dan juga gelar sebagai pemain terbaik. Dari situ, karir Maradona makin mantap saja. Kini namanya mulai disandingkan dengan Pele, pemain legendaris yang dianggap terbaik sepanjang masa. Berbeda dengan suasana panas di publik dan media yang saling berdebat tentang siapa yang terbaik, kedua pemain ini ternyata malah asik-asik aja saat mereka bertemu. Pele yang kebesaran namanya mulai disaingi itu tidak menunjukkan sama sekali sikap paranoid. Dia menerima Maradona dengan tangan terbuka, memberinya banyak nasihat agar bisa berkarir lama, dan juga tidak lupa menjamunya makan di pinggiran kolam mansion house miliknya yang gak pernah sepi. Selalu ada wanita berbikini yang nongkrongin tuh kolam. Seiring dengan makin naiknya popularitas Maradona, kini tekanan pihak media pun mulai ia rasakan. Pada sebuah surat kabar, Hugo Gatti, kiper Boca Juniors, meledek Maradona sebagai pemain gendut yang gak lama lagi akan susah gerak. Orang tua Maradona termasuk Claudia mempergunakan artikel itu untuk manas-manasin Maradona. Walhasil, Maradona sangat marah mendengar Gatti, temannya di tim nasional, bicara seperti itu mengenai dirinya. Dia bersumpah akan bikin 4 gol untuk mempermalukan Gatti. Tiba saatnya pertarungan antara Boca melawan Argentinos Junior. Gatti membela diri bahwa artikel itu ulah pihak media yang sudah menggoreng isu. Dia gak mungkin bicara seperti itu kepadanya. Namun Maradona yang udah kadung panas, dia bermain kesetanan dan membuktikan janjinya kepada orang tuanya. Pada pertandingan itu, dia membuat 4 gol persis seperti yang ia janjikan. Penampilan Maradona yang makin cemerlang membuat dua raksasa Argentina, River Plate dan Boca Juniors, berebut untuk merekrutnya. Namun pada akhirnya, pihak Boca yang memenangkan pemain yang fenomenal itu. 20 Februari 1981, Maradona menandatangani kontrak sebesar $4 juta dengan tambahan 6 pemain Boca yang ikut dipindah ke Argentinos Junior sebagai bagian dari kompensasi. Hal itu kembali menjadi cibiran media. Bagaimana bisa pada saat ekonomi krisis, Maradona menerima uang $4 juta? Masalah krisis ekonomi yang sekarang ditimpakan ke Maradona. Giancarlo Coppola, agen yang membawa kontraknya ke Boca Juniors, menyadari tekanan yang sedang dialami Maradona dan dialah yang menguatkan agar Maradona tidak terpengaruh dengan opini pihak media dan hanya fokus kepada pertandingan. Dia juga lah yang kemudian mengenalkan Maradona kepada dunia yang selama ini belum pernah disentuhnya, yaitu dunia malam. Pada periode Boca Juniors, Maradona mulai akrab dengan pesta, wanita, dan narkoba. Hal itu membuat resah ibu dan pacarnya, Claudia. Khususnya mengenai wanita, Maradona memang sejak bocil sudah kenal dengan yang namanya lacur. Suatu saat, Francis Cornejo pernah mengantar Maradona untuk lepas bujang ke sebuah rumah bordil. Debut Maradona di Boca diwarnai dengan keraguan akan kondisi kaki Maradona yang dikhawatirkan mengalami rasa sakit. Namun Maradona tidak mau mengecewakan ribuan supporter yang sudah hadir di stadion untuk menyambut dirinya. Para supporter berteriak sangat gaduh, hentakan kaki mereka membuat gemuruh yang sampai terasa ke ruang ganti pemain. Setelah disuntik dengan painkiller, Maradona pun masuk menuju lapangan. Penonton pun meledak ketika melihatnya masuk ke lapangan. Semua keluarganya berikut Claudia datang untuk memberikan support, demikian juga Coppola dengan ditemani oleh lontenya. Maradona berhasil memuaskan hasrat penonton dengan 2 gol yang diciptakannya melalui tendangan penalti ke gawang Teleres. Boca Juniors menang 4-0 dalam pertarungan itu. Suatu malam, 12 jam sebelum pertandingan Boca selanjutnya, beberapa orang die-hard fans Boca datang mengunjungi mes pemain Boca.
Mereka mengecam para pemainnya sendiri yang pada pertandingan pertama debut Maradona membiarkan bintang baru itu lari-lari sendiri. Mereka tidak mau memberi operan bola kepadanya. Kedatangan Maradona ke klub Boca memang tidak langsung disambut baik oleh para pemain lain karena besarnya nilai kontrak Maradona dan harus hengkangnya 6 pemain lain ke Argentinos Junior. Kini sikap para pemain mulai bikin fans meradang. Menyikapi hal itu, Maradona malah memarahi para fans yang datang justru untuk membelanya. Kalau ada orang yang mengganggu rekan setimnya, itu berarti mereka juga telah mengganggu dirinya. Para fans pun akhirnya keluar meskipun mereka menyesalkan sikap Maradona yang cenderung memihak pemain Boca. Namun setelah itu, para pemain Boca lain justru jadi malah mau untuk kerjasama. Mereka mulai mau untuk memberi umpan kepada Maradona. Kerjasama tim mulai lancar, tim Boca Juniors pun melaju tak tertahankan. Rival berat mereka, River Plate, bahkan sampai dibantai 3-0. Tahun pertamanya itu, Maradona membawa Boca Juniors juara Liga Argentina menyingkirkan dominasi River Plate. Dahan pohon makin tinggi maka gangguan angin pun makin terasa. Kompetisi sedang libur dan Argentina sedang bersiap untuk mengikuti Piala Dunia 1982 di Spanyol. Maradona diganggu dengan berita-berita yang menanggapi sinis keberhasilan anak yang berasal dari lingkungan kumuh itu. Hal itu membuat ibu Maradona syok setelah dia membaca sebuah artikel surat kabar yang melantur kemana-mana membicarakan masalah pribadi keluarga Maradona yang mana semuanya adalah hoax. Ibu Maradona sekarang dibilang belagu, gak mau kenal dengan tetangga. Artikel itu juga mengomentari rumah baru Maradona yang demikian mentereng, seakan-akan anak dari wilayah kumuh gak berhak untuk hidup berkecukupan. Belum lagi surat-surat yang datang dari fans, kebanyakan dari mereka minta dikasihani, ada yang malah minta dibelikan apartemen segala. Yang membuat dirinya lebih sakit hati adalah ucapan-ucapan sinis dari temannya sendiri dan dari Carlos Menotti, manajernya sendiri di timnas Argentina. Kini tekanan itu makin tambah ia rasakan. Maradona memilih untuk kabur untuk menyepi ke sebuah rumah pinggiran danau. Berdua saja dengan ayahnya, dia memilih untuk menghindar dari hiruk-pikuk dunia. Maradona marah, kini ia tidak peduli lagi dengan Piala Dunia. Suatu hari seorang wartawan yang kenal baik dengan dirinya datang menyusul ke rumah danau itu. Ialah yang kemudian berhasil membujuk Maradona agar mau untuk mulai hadir ke pusat pelatihan timnas Argentina. Kebetulan saat itu negara Argentina sedang menghadapi momen krisis akibat perseteruan mereka dengan negara Inggris dalam memperebutkan Pulau Malvinas. Peperangan akan segera terjadi dan hal itu menjadi tekanan tersendiri bagi timnas sepak bola Argentina, terutama untuk Cesar Menotti, sementara pemain bintangnya kini malah sedang menghilang. Pada akhirnya Maradona pun mau untuk hadir ke pemusatan latihan. Presiden Galtieri, diktator Argentina, hadir khusus menemui para pemain sebelum keberangkatan mereka menuju Spanyol. Dia berpesan agar Argentina bisa mengulang prestasi tahun 1978 sehingga bisa membawa pesan ke seluruh dunia bahwa Argentina kini adalah sebuah negara superpower. Semangat yang juga ia tanamkan kepada prajuritnya menghadapi peperangan Falkland melawan armada Inggris. Timnas Argentina sampai di Spanyol dan alih-alih ditanya perihal bola, wartawan-wartawan malah menanyai Maradona perihal perang dan pelanggaran HAM yang sekarang banyak terjadi di Argentina. Suasana yang tidak kondusif menghantui tim Albiceleste. Pada Piala Dunia 1982 itu, Argentina hanya bertahan sampai babak kedua saja, kalah dari Brazil dan Italia yang berada satu grup dengan mereka. Sepak bola pragmatis yang diterapkan Menotti, pemain lain sekedar kasih umpan ke Maradona dan berharap keajaiban dari pemain terbaik mereka itu. Namun ketika Maradona ditempel ketat dan dihajar dengan tackle-tackle brutal, selesailah sudah. Dulu dalam hal tackle, aturan masih longgar ya guys. Gak seperti sekarang, asal kelihatan ada niat aja, meskipun gak kena, pemain udah bisa kena kartu merah. Demikianlah timnas Argentina pun angkat koper lebih cepat seiring dengan kalahnya pula armada Argentina di peperangan Falkland yang membuat Presiden Galtieri kemudian mengundurkan diri. Namun bagi Maradona sendiri, penampilannya di Spanyol itu membuka jalan bagi dirinya untuk bergabung dengan sebuah klub raksasa asal Spanyol, yaitu Barcelona. Petualangannya di Barcelona akan kita ceritakan di postingan kita berikutnya ya guys.